Terus habis ini apa ini? Kamu harus belajar merangkai. Sanggup nggak? Sanggup dong. Sanggup ya? Bu, itu yang ada ya udah. Waktu pertamanya sih dilema banget ya, karena menghias dengan bunga. Identik kan, bunga itu identik dengan seorang perempuan. Tapi karena keinginan di hati, ingin belajar seperti Ibu Hasan, ingin sukses seperti Ibu Hasan, ya dengan ya harus belajar. Mungkin dalam pikiran dia tidak pernah memperkirakan bahwa di bisnis ini juga sentuhan akhirnya adalah bunga, di mana dia hanya berpikirnya mungkin itu urusan kotak dan sebagainya, itu urusan laki-laki. Tapi ternyata setelah ada bunga dia agak kurang pas di awalnya, tapi setelah diterangkan bahwa yang merangkai bunga ataupun mengatur-ngatur itu tidak harus selalu perempuan. Jadi artinya bahwa dia harus menguasai semua permasalahan box ini dari awal sampai dengan selesai. Terus habis ini apa ini? Kamu harus belajar merangkai. Sanggup nggak? Sanggup dong. Sanggup ya? Bu, itu yang ada tulisan Cina seserahan juga? Iya, ini khusus untuk orang Cina. Jadi dia di setiap kotaknya dia harus ada tulisan suangsi gitu. Artinya double happiness. Yeah. Hampir di setiap barang-barang mereka harus tempel-tempel gitu tulisan ini. Semua, hampir semuanya. Itu mempunyai gitu. makna apa aja tuh, Bu? Maksudnya? Itu kan ada itu wine ya. Ini bukan wine, ini kebetulan ini dari pihak perempuan. Jadi kalau Cina itu memang dia punya falsafah sendiri ya untuk iniannya gitu. Pertama adalah jumlahnya dia harus genap. Perbedaan antara Cina sama Jawa itu apa aja, Bu? Banyak. Jadi pertama misalnya dari segi jumlah. Jumlah mereka tetap mau genap. Itu harus. Ya, karena dia bilang meja tuh kakinya genap, nggak ada yang itu bisa nggak, kalau ganjil nggak stabil gitu. Tapi kalau kita orang Jawa, orang ini selalu bilang keindahan adalah ganjil. Gitu ya. Emang itu udah dari sananya seperti ya? itu ya. Kemudian kalau Cina itu dia ada misalnya seperti ini. Ini yang mutlak harus ada di mereka. Jadi ini ada angpau untuk uang susu, ada angpau juga untuk uang lauk pauk, kemudian ada perhiasan. Ini yang mereka kasih ke pihak perempuan. Ternyata banyak juga ya perbedaannya. Kalau itu kan Cina kan harus banyak segala macam. Ya, kalau dia blok aja satu-satu. Kalau kita bikin misalnya uang itu macam-macam. Ada yang dia tumpuk satu aja, atau mereka buat satu kotak satu gambar gitu misalnya untuk mahar. Itu ada yang 2 dimensi, 3 dimensi gitu misalnya, berupa masjid, berupa perahu, berupa merak. Oh alah, ternyata bisnis seserahan itu memang bukan usaha sembarangan ya. Soalnya ada makna sendiri di balik tiap-tiap jenis seserahan itu, tergantung dari tradisi masing-masing. Kalau dihitung-hitung secara kasar, bisnis seserahan Bu Hasan ini omsetnya besar juga loh. Bayangin aja, dalam sebulan Bu Hasan bisa membuat ratusan kotak seserahan. Kalau harga paling murahnya Rp250.000 per kotaknya, paling tidak Bu Hasan bisa meraup omset sedikitnya Rp25 juta. Apalagi bisnisnya tak sekedar kotak-kotak seserahan saja, tapi juga kotak-kotak lain seperti kotak kue dan kotak-kotak souvenir. Ini orang kadang-kadang ngasih mahar atau apa itu berupa uang. Nah, uang itulah kita bikin perahu, bikin masjid dan sebagainya. Dan harus diingat juga kalau uang ini adalah tanda pembayaran yang syah ya. Jadi kita juga nggak boleh ngerusak ini. Jadi kita hanya membuat bahwa uang ini juga bisa menjadi cantik gitu loh, tapi tanpa merusak. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini uang ini tuh dia punya 4 sisi dan 4 warna yang berbeda. Jadi warna apa yang kita ingin tonjolkan gitu untuk misalnya satu bidang dari barang gitu. Atau itu yang kita mau buat gitu loh.
Misalnya sekarang kamu pengen warna apa? Warna biru Bu, gimana Bu? Biru. Nah, biru itu Mulai kan yang dari- ini, misalnya seperti ini. Ya. Ini ya kan? Yang di sini biru. Ya. Jadi kita tekuknya ke arahnya dia gitu loh. Sehingga keluar warna biru. Ini seperti ini. Dari sini kan? Ya, Dari sini, terbalik. kembali ke Ya. sini. Ha-ha. Terus Terus dulu. seperti gini. Wah, Bu Hasan ini memang pengusaha yang kreatif. Uang kertas untuk mahar atau mas kawin pun ia bentuk agar tampil cantik. Mau bentuk 2 dimensi seperti kapal, merak, Bu Hasan bisa membuatnya. Atau mau bentuk 3 dimensi yang lebih rumit, seperti lumbung padi ataupun rumah gadang. Wah, kayaknya usaha ini memang menuntut daya kreasi dan imajinasi yang tinggi nih. Hebatnya lagi, Bu Hasan tidak pernah mau membuat bentuk mahar yang sama demi menjaga mutu produknya.